Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Izati dengan NIM D104123114. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah analisis perancangan sistem. Di sini yang pertama ada data flow diagram sistem manajemen kasir di minimarket. Ya, terus ada yang pertama diagram konteks aplikasi. Di dalam diagram konteks aplikasi ada sistem informasi kasir di minimarket, kasir, dan supervisor. Di sini kasir akan mengirimkan atau menginput data barang ke dalam sistem. Terus akan menerima atau melihat daftar transaksi yang sudah dilakukan. Nah, terus ada supervisor. Di supervisor akan mengirimkan permintaan laporan ke sistem dan menerima laporan yang berisi penjualan stok barang dan mengevaluasi performa sistem. Dan juga supervisor akan menggunakan informasi ini untuk pengawasan dan pengambilan keputusan. Jadi, setiap panah diagram menunjukkan alur data antara entitas dan sistem. Dari kasir ke sistem, input data barang. Dari sistem ke kasir, daftar transaksi. Dari supervisor ke sistem, permintaan laporan. Dan dari sistem ke supervisor adalah laporan penjualan stok dan performa sistem. Jadi, diagram ini adalah level tertinggi konteks level dari DFD. Tujuannya adalah untuk memberikan gambar umum sistem dan alur data entitas eksternal. Detail proses ini internal akan dijelaskan lebih lanjut di level DFD 1 dan seterusnya. Oke, baik, kita akan lanjut ke diagram overview. Dari diagram overview ada validasi login. Di sini tujuannya untuk memverifikasi identitas kasir. Prosesnya, kasir melakukan input login, sistem mencocokkan data login dengan data pada basis data kasir. Jika valid, kasir bisa lanjut mengakses sistem. Terus yang kedua ada input data barang. Tujuannya memasukkan dan memperbarui data barang. Prosesnya, kasir akan menginput data barang, nama, berjenis, tanggal masuk. Sistem menyimpan data dan memperbarui informasi pada data barang. Yang ketiga, ada transaksi pengembalian. Di sini mengelola dan memantau stok barang. Prosesnya, kasir akan melaporkan jumlah stok yang tersedia. Sistem mencatat dan memperbarui ke dalam data stok. Informasi stok dapat dilihat kembali oleh kasir dan supervisor. Dan yang keempat, ada pembuatan laporan. Tujuannya menyusun laporan berdasarkan data barang dan stok. Terus prosesnya, supervisor meminta laporan, sistem mengumpulkan data dan memverifikasi data, laporan disusun dan dicatat dalam data laporan. Nah, kesimpulan dari diagram overview ini adalah diagram overview ini menjelaskan bagaimana sistem kasir di minimarket bekerja secara lebih terstruktur dan efisien, mulai dari login kasir, penginputan barang, pengelolaan stok, hingga melaporkan supervisor. Setiap proses saling terintegritas demi menjaga akurasi dan efektivitas operasional toko. Di sini ada proses-prosesnya, dapat dilihat. Nah, di sini kita akan lanjut ke diagram rinci 1. Pada diagram rinci 1 sini ada proses validasi login atau yaitu 1.1 input username dan password. Kasir memasukkan username dan password sebagai untuk login. Data ini akan digunakan autentikasi terhadap database kasir. Terus yang kedua ada validasi input. Sistem mencocokkan input login dengan data pada data kasir. Jika data cocok, akses diberikan. Jika tidak, akan ditolak. Dan juga ada sini diagram rinci 2. Untuk diagram rinci 2 ada 2.1 pengelolaan data barang. Di sini kasir memerlukan input pengeditan data barang atau data yang dikelola mencakup kategori barang, nama barang, kode barang, harga barang. Terus
Untuk 2.2 ditampilkan daftar barang. Sistem menampilkan daftar barang yang telah tersedia untuk memudahkan kasir untuk mengecek dan mengelola data yang sudah ada. Jadi, kesimpulan dari diagram rinci 1 dan 2 pada tahap ini, sistem memastikan bahwa kasir yang mengakses adalah pengguna sah melalui proses login yang divalidasi. Setelah berhasil login, kasir dapat mengelola data barang secara rinci, termasuk menambahkan, memperbarui, atau melihat daftar barang. Setiap proses dibagi menjadi subproses agar sistem lebih modular dan jelas alurnya. Ya, kita kesini lanjut ke diagram rinci 3. Di diagram rinci 3 ada 3.1 pengembalian barang. Kasir mencatat barang yang dikembalikan pelanggan karena misalnya seperti rusak atau tidak sesuai pesanan. Terus yang kedua ada 3.2 penyesuaian data barang. Digunakan untuk mengoreksi data barang yang salah. Contoh koreksi salah input atau barang hilang. Jadi sistem akan memperoleh data barang terkoreksi yang akurat. Di sini ada untuk diagram rinci 4. Yang pertama ada membuat laporan keuangan. Supervisor menyusun laporan keuangan dari transaksi yang terjadi, yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan transaksi lainnya. Hasil laporan keuangan tersusun sebagai bahan keputusan dan pelaporan resmi. Dan di sini ada 4.2 laporan pengembalian. Supervisor menyusun laporan khusus untuk barang yang dikembalikan. Data diambil dari hasil pencatatan kasir. Hasil laporan pengembalian barang berguna untuk evaluasi kualitas barang, pelayanan pelanggan, dan kontrol inventaris. Di kesimpulan dari dua diagram ini, diagram 3 dan 4 adalah diagram rinci 3 dan 4 melengkapi sistem manajemen kasir dengan fitur pengelolaan retur dan pembuatan laporan. Proses ini penting untuk menjaga keakuratan stok barang dan akuntabilitas laporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan oleh supervisor secara lebih efektif dan terstruktur. Di sini kita akan lanjut ke desain Figma-nya. Di sini kita akan login sebagai kasir. Yang pertama ada halaman login. Jadi kita mau masuk, kita tekan ini dan kita akan berusaha login. Nah, ini ada halaman dashboard-nya. Dan di sini ada untuk input barang. Jadi kita mau tambah barang, kita tekan ini. Nah, kita juga bisa menambah, tekan ini. Terus kita tambah ini, dan kita simpan, akan masuk dia. Nih. Terus kita bisa kembali. Ini ada daftar transaksi untuk kita melihat. Misalnya kita ingin mencari transaksi. Kita tekan, terus cari, dan muncul hasil transaksi. Jadi kita mau kembali, kita akan kembali ke halaman dashboard. Dan ini untuk kita logout ke halaman depan login. Oke, baik. Terus ini ada untuk login supervisor. Sama ini ada untuk halaman login juga sama. Jadi kita tinggal tekan dan untuk masuk ke dalam login. Jika sesuai, dia akan masuk. Ini halaman dashboardnya. Dan sini ada laporan penjualan. Laporan penjualan kita bisa pilih bulan, misalnya kita klik ini, akan muncul di inilah laporan penjualan di bulan Januari. Terus setelah kita lihat, kita keluar, tekan kembali, dia akan kembali lagi seperti awal. Terus kita ingin melihat ini untuk stok barang. Nah, ini untuk melihat stok barang yang udah ada. Terus kita ingin tambah, kita tinggal tekan. Setelah saat ini sudah ditambah, tinggal tekan simpan, dan dia akan kembali ke halaman dashboard.
Dan ini juga sama, ini tekan untuk kita logout, kembali ke halaman depan login. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.